Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Budiana harap tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita belajar operasi hitung campuran yang bagian materinya mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, untuk mengubahnya, kita perlu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Nah, ini kita ubah penyebut pecahannya menjadi per 10, 100, 1000. Ini akan memudahkan mengubah ke bentuk desimal. Kita masuk ke contoh 3/5. Nah, ini akan kita ubah penyebutnya di sini 5, akan kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, kalau 5, pembilang dan penyebut kita kali dengan bilangan yang sama. Nah, yang kita cari 5 dikali berapa supaya mendekati ke sini tadi, 10, 100, atau 1000. Nah, bisa ya, kalau kita kali dengan 2, maka 5 kali 2 hasilnya 10. Maka berarti bisa pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan 2. Langsung kita hitung. 3 dikali 2 6, 5 dikali 2 10. Nah, sampai sini bisa kan? Kalau sudah 6/10, maka bentuk desimalnya tinggal kita ubah menjadi 0,6. Kita masuk ke contoh yang kedua. 1/4. Ini pecahan campuran, akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 1/4 kita ubah ke pecahan biasa, maka 4 dikali 1 tambah 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. Maka di sini bisa kita tulis 5, penyebutnya tetap ya. Nah, pecahan 5/4 ini mau kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 10, 100, atau 1000. Nah, kita lihat 4 dikali berapa supaya 10? Tidak bisa. Tidak ada ya. Jadi 4 dikali berapa supaya 100? Oh, ada. Kita bisa kalikan dengan 25. Jadi pembilang dikali 25, penyebut juga dikalikan dengan 25. Kita hitung 5 dikali 25 hasilnya 125. 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, ini sudah lebih mudah kita ubah ke pecahan desimal. Tinggal 125/100 sama dengan 1,25. Nah, bagaimana sebaliknya? Bentuk desimal ke pecahan biasa atau campuran. Nah, kita coba lihat. Nah, kalau kita mau mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa, bentuk desimal ke pecahan campuran. Nah, perlu kita perhatikan dulu. Jika ada satu angka di belakang koma, maka pecahan itu akan berpenyebut 10. Nah, jika ada 2 angka di belakang koma, maka pecahan itu berpenyebut 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka pecahan itu berpenyebut 1000. Begitu sampai seterusnya. Ya. Jadi, pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 itu ditentukan dari berapa angka di belakang koma.
contoh. Di sini 0,3. Nah, ini 1 di belakang koma. Maka bilangan pecahan itu berpenyebut 10. Jadi kita buat 3/10. Nah, ini kita lihat. Kita cek apakah masih bisa disederhanakan. 3 dengan 10 jika mau disederhanakan harus bisa dibagi bilangan yang sama. 3 dan 10 tidak bisa dibagi bilangan yang sama, maka biarkan saja. Jadi cukup diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Kita lihat contoh kedua, 0,25. Nah, ini dua bilangan di belakang koma, maka pecahan ini berpenyebut 100 ya. Tetapi kita cek lagi, apakah masih bisa disederhanakan? 25 dengan 100 bisakah dibagi bilangan yang sama? Bisa. Dibagi 5 dua-duanya bisa. Tapi di sini kita langsung bagi 25 saja ya. Nah, jadi 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Udah sederhana kan? Jadi 0,25 itu bentuk pecahan biasanya 1/4. Kita lihat contoh yang ketiga, 2,125. Nah, di sini ada 3 di belakang koma, maka pecahan itu menjadi pecahan berpenyebut 1000. Tinggal kita tulis, maka 2125/1000, ya kan? Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Tapi kita lihat apakah bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama? Bisa. Ini bisa dibagi 5, bisa. Dibagi 25, bisa. Tapi di sini kita langsung bagi ya. Dibagi 125. Maka 2125 dibagi 125 hasilnya 17. Ya. Lalu 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Nah, kalau sudah pecahan biasa, langsung kita ubah ke pecahan campuran. Jadi ini 17 dibagi 8 hasilnya 2, sisanya 1. Penyebutnya tetap ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Persen itu per 100. Jadi persen itu bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Nah, untuk mengubahnya kita bisa mengubah persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Langsung kita tuliskan saja. Kalau kita bertemu 10%, berarti 10/100. Nah, kalau langkah itu sudah selesai, baru pecahannya kita sederhanakan. Contoh, 15%. Nah, 15% itu artinya 15/100. Nah, ini pembilang dan penyebut bisa sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. 15 dengan 100 bisa sama-sama dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 3, 100 dibagi 5 20. Nah, ini masih bisa disederhanakan? Tidak. Jadi cukup sampai di situ. Kita lihat contoh yang kedua. 250%. Nah, tinggal kita buat penyebutnya per 100. Jadi 250/100. Ini bisa sama-sama disederhanakan ya. Dengan cara mencoret 0 juga bisa, atau membagi bilangan yang sama. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 50. 250 dibagi 50 hasilnya 5. 100 dibagi 50 hasilnya 2. Jadi hasilnya 5/2. Nah, 5/2 pembilang masih lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke pecahan
campuran. 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 1. Jadi hasilnya itu 2 1/2. Bisa ya? Nah, ini latihan lagi menyederhanakan mengubah pecahan biasa ke campuran yang minggu lalu sudah ya. Nah, bagaimana sebaliknya? Pecahan biasa atau campuran diubah menjadi persen. Nah, yang selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen. Yang perlu kita perhatikan yaitu mengubah penyebut. Tetap penyebut kita ubah ya. Mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Nah, tujuan kita supaya pecahan itu per 100, karena tadi persen itu sama artinya dengan per 100. Jadi kita lihat contoh 1/2. Ini mau kita ubah penyebutnya di sini 2, kita ubah penyebut di sini menjadi 100. Maka pembilang dan penyebut harus kita kali dengan bilangan yang sama. 2 dikali berapa supaya 100? Nah, itu dikali 50. Jadi 1 dikali 50, 2 dikali 50. Kita hitung. 1 dikali 50 itu 50, 2 dikali 50 100. Nah, kalau sudah per 100 maka pecahan itu sudah persen. 50/100 sama artinya 50%. Bisa ya? Kita lihat contoh yang kedua. 23/4 sama dengan. Nah, ini mau kita ubah ke persen, tapi terlebih dahulu kita ubah ke pecahan biasa. 4 dikali 2 ditambah 3, penyebutnya tetap. 4 dikali 2 8 tambah 3 11. Jadi 11/4, penyebutnya tetap ya. Nah, penyebutnya 4 ini mau kita ubah per 100. Maka 4 dikali berapa supaya 100? 4 dikali 25. Jadi pembilangnya kali 25, penyebutnya juga kali 25. Sama-sama kita hitung. Yuk. 11 dikali 25 itu 275. 4 dikali 25 100. Nah, ini sudah per 100, 275/100. Sama artinya dengan 275%. Sangat mudah ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi persen. Nah, tadi pecahan biasa sudah, pecahan campuran sudah. Sekarang kita mencoba pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan persen. Nah, caranya tetap kita ubah penyebutnya 100. Jadi fokus kepada penyebut. Jadi kita ubah ke berpenyebut 100. Contoh 0,75. 2 di belakang koma otomatis menjadi per 100. Ya kan? Jadi 75/100. Ingat, kalau sudah per 100 sama artinya persen. 75/100 sama dengan 75%. Contoh yang kedua supaya lebih paham. 0,4. Ini 1 di belakang koma. Kalau 1 di belakang koma tadi jadi per 10. Jadi 4/10. Tapi tujuan kita penyebutnya harus 100. Maka penyebut kita fokuskan dikali berapa supaya 100. 10, maka kita kalikan dengan 10. Ya, jadi pembilang dan penyebut dikali 10. 4 dikali 10, 10 dikali 10 sama dengan 4 kali 10 40, 10 kali 10 100. Ingat, per 100 artinya persen. Jadi 40/100 sama dengan 40%. Paham sampai di sini? Kita lanjut.
mengubah persen menjadi pecahan desimal. Ini kebalikan yang tadi ya. Nah, tetap kalau kita mau mengubah persen ke pecahan desimal, maka kita kembalikan bentuknya menjadi berpenyebut 100 juga. Contoh 85%. Kalau 85% itu artinya 85 per 100. Nah, kita mau mengubah ke pecahan desimal. Ini sudah otomatis 0,85. Contoh kedua, 110% sama dengan, maka kita buat per 100, 110 per 100. Nah, ini karena lebih besar, bisa kita ubah ke pecahan campuran dulu. Jadi 110 bagi 100 itu hasilnya 1, sisanya 10, penyebutnya tetap ya. Jadi 110 per 100. Nah, ini mau kita ubah ke pecahan desimal. 10 per 100 itu artinya 0,10. Nah, maka bisa kita tulis 1,10 atau 1,1 bisa. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bisa membantu belajar adik-adik semuanya. Sampai jumpa, terima kasih.